Halo, jumpa lagi dengan channel Eno Dewi. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar IPAS fase B untuk kelas 4 SD atau MI dengan topik materi panca indera telinga. Yuk kita pelajari dengan semangat di video ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui video ini. Yang pertama, menjelaskan bagian-bagian panca indera telinga. Yang kedua, menjelaskan fungsi panca indera telinga. Dan yang ketiga, menerapkan cara menjaga kesehatan telinga kita. Oke, apa sih yang dimaksud dengan telinga itu? Telinga merupakan organ indera yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi utama dari telinga adalah untuk menerima rangsang berupa gelombang bunyi. Telinga kita terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Di bagian telinga luar terdapat daun telinga dan saluran telinga. Di telinga tengah ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu di bagian telinga tengah terdapat koklea atau rumah siput, saraf auditori, 3 saluran setengah lingkaran, dan saluran eustasius. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Dan telinga luar yang paling luar adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengarahkan rangsangan suara dari lingkungan sekitar kita masuk ke dalam telinga. Bagian kedua dari telinga luar, yaitu liang saluran telinga. Nah, fungsi dari bagian ini adalah untuk mengarahkan gelombang suara yang telah dikumpulkan oleh daun telinga kita menuju gendang telinga. Selanjutnya adalah telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani dan tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga tengah ini berfungsi untuk memperkuat dan meneruskan getaran suara. Di telinga tengah kita akan menemui gendang telinga atau yang disebut juga dengan membran timpani. Berikut ini anatomi asli dari gendang telinga manusia, tampak seperti selaput tipis ya. Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran. Lebih dalam dari gendang telinga, kita menemui tulang pendengaran. Tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran dari gendang telinga, lalu menyalurkannya ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran yang berfungsi untuk memperkuat getaran dari gendang telinga terdiri dari 3 macam tulang pendengaran. Yang pertama ada tulang martil, kedua tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Selanjutnya bagian telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari bagian koklea atau rumah siput, saraf auditori, 3 saluran setengah lingkaran, dan saluran eustasius. Nah, telinga dalam berperan mengubah getaran menjadi sinyal yang dapat diterima oleh otak, sehingga bunyi dapat dipahami oleh otak kita. Bagian telinga dalam yang pertama adalah koklea. Nah, bentuk atau struktur koklea menyerupai rumah siput, sehingga koklea sering disebut juga dengan rumah siput. Koklea ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi impuls listrik untuk disalurkan ke saraf auditori, sehingga akhirnya kita bisa memahami suara yang kita dengar. Bagian yang lebih dalam dari koklea adalah saraf auditori atau saraf pendengaran. Nah, saraf auditori ini berfungsi mengirimkan sinyal suara dari koklea ke otak, sehingga suara dipahami oleh otak kita.
Bagian telinga dalam kita juga menemukan 3 saluran setengah lingkaran. Bentuknya seperti setengah lingkaran dan jumlahnya 3, sehingga kita menyebutnya sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Di dalam saluran ini terdapat cairan dan di dalamnya dilapisi oleh rambut kecil. Ketika kepala bergerak, cairan pada saluran ini bergerak dan menggerakkan rambut kecil. Informasi posisi ini dikirim melalui saraf vestibular ke otak untuk menjaga keseimbangan tubuh, sehingga dapat kita katakan fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bagian telinga dalam kita juga menemukan saluran Eustachius. Saluran Eustachius merupakan saluran sempit yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan bagian belakang hidung kita. Ketika kita berada pada tempat dengan perbedaan tekanan udara, seperti misalnya saat kita sedang di pesawat atau sedang menyelam, maka saluran Eustachius membantu menyesuaikan tekanan pada telinga bagian tengah. Jadi, bisa kita katakan fungsi dari saluran Eustachius adalah untuk menjaga tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga agar tetap seimbang. Setelah memahami bagian-bagian telinga dan fungsinya masing-masing, tentunya kita bisa memahami cara kerja dari telinga kita. Yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan diarahkan ke saluran telinga. Berikutnya, bunyi diteruskan ke telinga tengah oleh saluran telinga. Lalu, gendang telinga menerima bunyi dan mengubahnya menjadi getaran. Kemudian, getaran tersebut diperkuat oleh tulang pendengaran kita, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian, oleh koklea, getaran diubah menjadi impuls listrik dan diteruskan ke saraf auditori. Langkah berikutnya, saraf auditori meneruskan impuls listrik ke otak, dan akhirnya otak memahami bunyi yang kita dengar. Setelah memahami materi ini, yuk kita mengaplikasi ilmu kita lewat pertanyaan berikut ini. Menurut kalian, mengapa kita tidak boleh mendengarkan bunyi dengan headset dengan volume yang keras dalam waktu yang lama? Yuk kita coba berpikir. Telinga kita merupakan organ yang vital untuk memahami suara-suara yang ada di sekitar kita. Tentunya, agar kita bisa memahami suara-suara yang ada di sekitar kita, kita harus menjaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, jaga kebersihan telinga, tetapi hindari membersihkan dengan benda yang tajam. Kedua, hindari paparan suara terlalu keras untuk menjaga gendang telinga dan koklea kita. Dan periksakan kesehatan telinga secara rutin ke dokter THT. Oke, terima kasih sudah selesai menyimak video ini dengan baik. See you!